Perseteruan antara selebriti sekaligus YouTuber Uya Kuya dengan pengacara kondang Rasman Arif Nasution nampaknya masih belum juga reda. Keduanya yang berseteru sejak kasus Medina Zain atas dugaan penipuan yang dialami oleh Uya hingga kini nampaknya masih terus berlangsung. Namun perseteruan kali ini memang tidak ada hubungannya dengan Uya. Hanya saja dirinya ikut terlibat lantaran mencoba menengahi persoalan polemik terkait pembuktian keabsahan ijazah sarjana yang dimiliki oleh Rasman yang diduga ilegal atau palsu. Namun, usut punya usut, ternyata inisiatif Uya untuk menengahi persoalan tersebut lantaran adanya beberapa pihak yang merupakan mantan klien Rasman merasa dirugikan oleh mantan pengacaranya tersebut. Merasa simpatik, akhirnya Uya menggelar diskusi terbuka soal polemik ijazah palsu yang menjerat Rasman. Bahkan tidak tanggung-tanggung, Uya juga turut mengundang Rasman dalam diskusi tersebut. Meski nampaknya Rasman ujung-ujungnya tidak bisa memenuhi undangan debat tersebut yang juga dihadiri oleh pihak Ibnu Khaldun. Dalam diskusi itu, Uya menghadirkan dua pengurus Yayasan Pembina Pendidikan Ibnu Khaldun, yakni kampus yang membantah Rasman berkuliah di universitas tersebut. Adapun dua pengurus itu diantaranya Ketua Umum Edi Haryanto dan Sekretarisnya Muhajirin Thohir. Selain itu, Uya juga menghadirkan Evi Susanti selaku pihak yang melaporkan Rasman ke Kongres Advokat Indonesia dan Polda Metro Jaya. Kemudian ada pula Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Ibnu Khaldun, Zainal Muttaqin. Lantas, seperti apakah Rasman menanggapi aksi dari Uya Kuya tersebut? Tidak sah. Karena yayasannya itu dibuat dengan menggunakan akta palsu, maka yayasan itu yang dijadikan sebagai dasar untuk menyelenggarakan pendidikan universitas, ya, itu kan nggak boleh. Menyelenggarakan saja nggak boleh, apalagi sampai mengeluarkan roda hukum, ya. Merasa ijazahnya dikeluarkan oleh yayasan yang tadi, yang dinyatakan akta palsu, syarat ijazah kalian dinyatakan tidak legal, gitu. Ya, ijazahnya ya gagal demi hukum. Batal, ya. Gagal demi hukum. Jadi mendingan kalau mau terus jadi sarjana hukum, kuliah lagi. Karena ada undang-undang Sisdiknas nomor 20 2003, apabila tetap menggunakan itu, ancaman pidananya 5 tahun atau denda 500 juta rupiah. Nah, untuk itu tadi gue menjadi moderator untuk mengkonfirmasi dengan pihak Ibnu Khaldun yang diminta oleh Ibu Evi Susanti. Ibu Evi Susanti adalah selaku yang melaporkan karena dugaan tadi, ya kan, karena dia pernah menjadi kliennya. Nah, maka Bu Evi, saya support juga untuk selama ini 2 minggu ini melakukan investigasi. Nah, tadi kita datangkan Ibnu Khaldunnya dan PD Dikti juga sudah kita datangi dan sudah dapat keterangan dari PD Dikti bahwa nama yang bersangkutan dan universitasnya dengan yayasan itu tidak terdaftar di PD Dikti. Dan tadi saya juga baru tahu dari Ibnu Khaldun yang yayasan YPPIC, yayasan yang resmi dan dinyatakan legal secara hukum, itu menyatakan bahwa hanya mereka Ibnu Khaldun yang beralamat di Jalan Pemuda lah yang katanya itu ada izinnya. Dan tadi saya baru dengar lagi ceritanya bahwa ternyata di tahun 2021 sudah ada ingkrah keputusan sampai tingkat kasasi yang menyatakan bahwa yayasan, ada orang di yayasan satu lagi yang menggunakan katanya dokumen atau data palsu tadi katanya ya untuk yayasan tersebut. Artinya kan ibaratnya secara otomatis semua produk hukumnya dinyatakan batal demi hukum. Saudara Uya Kuya mengundang yayasan, mengundang sekretaris yayasan, mengundang mungkin dosen atau apa, mengundang Evi Susanti. Nah, pertanyaan saya, Uya Kuya ini siapa dia? Dia bukan penegak hukum, dia juga bukan artis di mata saya. Dan dia sedang bermasalah hukum yang sedang saya laporkan dan sudah selesai tadi pemeriksaan saksi, tinggal memanggil minggu depan dia. Karena kalau ingin meng-cross check, bukan dengan mendatangi yayasan itu saja, datangnya juga ada Dikti. Ya, datangi Kopertis,
datangi pihak yayasan yang satu lagi, uji. Di mana ujinya? Di dikti, bukan di uya-kuya, bukan di tangan seorang pengacara, bukan. Evi, ini urusan apa? Orang sudah damai, selesai, dan ini sudah dalam proses hukum. Nah, jadi yayasan yang diundang oleh uya-kuya dengan yayasan yang memberi kuasa kepada Budi Kabunam itu bukan yayasan yang mengeluarkan ijazah saya yang mengelola perguruan tinggi Ibnu Khaldun. Yayasan saya itu adalah yayasan pembina Universitas Ibnu Khaldun. Sebelumnya diketahui juga bahwa hebohnya polemik ijazah palsu yang dialami oleh Rasman berawal sejak dirinya yang viral lantaran beberapa waktu lalu Rasman dikeluarkan secara tidak hormat sebagai anggota Kongres Advokat Indonesia. Mengetahui hal tersebut, Rasman lantas mengajukan dirinya untuk mencari naungan baru dengan Kongres Advokat Indonesia versi cucu. Namun lantaran banyaknya masalah hukum yang menjerat dirinya, tidak mudah baginya untuk bergabung dengan Kongres Advokat versi cucu. Berkas Rasman nyatanya harus diverifikasi terlebih dahulu, yang pada akhirnya berujung pada pembuktian jika ijazahnya diduga ilegal atau palsu. Hal itu dibuktikan oleh Budi Kabunam saat mengunjungi Universitas Ibnu Khaldun beberapa waktu yang lalu. Lantas, bagaimanakah tanggapan Rasman mengklarifikasi mengenai tudingan yang beredar luas di publik tersebut? Produk-produk Universitas Ibnu Khaldun yang di luar selain daripada di Jalan Pemuda ini adalah tidak sah karena didirikan yayasan tersebut berdasarkan akta yang dipalsukan. Dan pelakunya sudah di Cipinang sekarang ini. Kalau mau pergi berkunjung silakan ke Cipinang. Akhir tahun 2021 ya, ijazah yang mereka punyai, yang mereka pegang, tidak memiliki kekuatan hukum lagi. Jadi tidak bisa digunakan untuk memperoleh hak hukumnya. Ada saudara Rasman, salah satu yang lulus dari Universitas tersebut. Ya, seperti saya jelaskan, dampak hukumnya adalah semua produk-produk dari lembaga tersebut adalah tidak sah, tidak memiliki kekuatan hukum, karena didasarkan pada didirikan berdasarkan akta palsu. Karena bisa munculnya tindak pidana, bisa munculnya permasalahan hukum lagi. Yang menggunakan ijazah ini bisa merugikan pihak lain, karena kita mengaku-ngaku, kan begitu. Ternyata ijazah kita dikeluarkan oleh lembaga yang tidak sah. Dia mengoreksi ijazah saya, bukan. Tapi saya ingin melihat bahwa sebagai sesama penegak hukum ada rule of law, ada jalan hukum yang ditempuh. Dan Presiden KAI Pak Cucu dan Pak Ibrahim itu sudah ada putusan membentuk tim verifikasi. Ngapain juga dia bicara-bicara tentang KTA saya, bicara tentang SK Ibnu Khaldun, datang lagi ke yayasan. Nah, disitulah saya merasa tidak nyaman. Lalu kemudian ada yang sudah menawar saya, ya, jadi saya ini bukan tidak laku di dunia advokat, organisasi advokat, banyak. Maka akhirnya saya memutuskan, salah satu yang meminang saya itu, dan saya setuju dengan verifikasi, data-data semua diserahkan ke OJK, saya memilih Peradi Bersatu, yang dipimpin oleh Pak Zefri, doktor, dan Pak Ade selaku sekjen, dan wakil ketua umumnya saudara Lukumina. Seperti itu, yang sekarang ada di 27 provinsi. Dan ada SK Kumhamnya, AHU-nya, semua lengkap. Kalau saya nggak salah Juni 2021. Itu sudah ada. Begitu ada pemalsuan dikatakan oleh Dikti misalnya, lembaga ini tidak selalu menyelenggarakan pendidikan, maka bukan mahasiswa yang dikorbankan, tapi yayasannya. Tetapi menurut data yang saya miliki dan keterangan langsung dari ketua yayasan, rektorat, biro, semua datanya valid. Jadi mana yang saya palsukan, Pak? Tidak boleh mahasiswa dikorbankan. Karena mahasiswa itu belajar, mengikuti semua prosedur,
membayar uang kuliah, mengikuti tahapan, melakukan yudisium, dan menerima gelar serta ijazah dan transkrip nilai. Nah, jadi kalau ada sengketa yayasan dengan yayasan, maka mahasiswa tidak boleh dikorbankan. Jadi sedikit pun tidak menggoyahkan saya itu. Karena saya prinsipnya jelas. Selagi saya benar, saya akan tempuh jalan benar itu sampai kapanpun.